reaksi kimia pada tekanan tetap, maka kalor yang keluar adalah delta H-nya. Itulah mengapa biasanya kita ukur tekanan ukur kalor reaksi sebagai delta H, sebagai entalpi. Karena definisinya apa? Definisi sederhana adalah perubahan energi atau perubahan energi ya dalam bentuk kalor pada pada tekanan tetap. Itu namanya adalah delta H, perubahan entalpi. Jadi seperti ini. Jadi kalor pada tekanan tetap itu namanya adalah delta H. Sementara kita lihat definisi awal lagi bahwa delta E itu adalah Q plus W, yaitu kalau kita punya perubahan energi dalam satu reaksi, maka dia bisa diubah dalam bentuk kalor atau kerja atau dua-duanya. Kalau kasus pertama, misalkan ada perubahan mol gas, artinya koefisien gas sebelah kiri atau sebelum reaksi dan setelah reaksi itu sama. Maka kita bisa lihat bahwa kalornya itu adalah, atau kita lihat bahwa perubahan energi hanya kalor saja. Jadi kalau kita punya kasus, suatu reaksi kimia terjadi pada tekanan tetap dan jumlah mol gasnya tetap juga. Maka kalor yang keluar di situ adalah kalor pada tekanan tetap otomatis, ya kan? Sehingga pada keadaan seperti itu, yaitu pada tekanan tetap, reaksi pada tekanan tetap dan tidak ada perubahan mol, maka perubahan energi dalamnya adalah perubahan entalpinya. Itu delta E sama dengan Qp sama dengan delta H di sini. Kalau kasusnya tidak ada perubahan mol di sini ya, kasus khusus dan tekanannya pada tekanan tetap di situ. Kalau misalkan sekarang coba camkan baik-baik ya. Reaksi itu terjadi pada wadah atau kontainer yang volumenya tidak bisa diganti-ganti. Yaitu misalkan kalau kita ingat minggu lalu itu sistem rigid, yaitu tidak bisa ada perubahan volume di situ. Maka apa yang terjadi di situ? Coba cek lagi ya. Nah, perubahan energi di situ pasti adalah kalor pada volume tetap. Kalau misalkan kita punya sistem yang rigid atau volumenya tidak bisa diubah-ubah, maka kalau ada perubahan kalor di situ pasti namanya adalah kalor pada tekanan tetap. Karena tidak ada kerja di situ, kerjanya juga nol, maka kalornya adalah kalor pada volume tetap. Tetapi kalau misalkan kalornya berubah, maka kita bisa lihat bahwa kalornya di sini adalah dari kalor pada tekanan tetap dikurangi kerjanya di situ, yaitu delta H dikurangi nRT di situ. Oke, jadi saya ulang lagi punya kasus, 3 kasus seperti ini. Misalkan tidak ada gas. Pertama dari ini berjenjang ya, berjenjang di sini ya. Jadi pertama kita punya simpel saja reaksinya tidak pada volume tetap ya. Misalkan pada tekanan tetap saja. Kasus pertama itu hanya pada tekanan tetap dan pada jumlah gas yang tetap. Artinya kerjanya nol ya. Kerjanya di sini nol. Sehingga kalornya yang perubahan energinya di sini adalah perubahan energi akibat kalor yang tetap di sini. Sehingga delta E-nya adalah delta E sama dengan delta H, kasus yang pertama. Kasus yang kedua adalah jika volumenya tetap di situ. Dan jumlah mol gasnya juga tetap. Artinya perubahan kalor di situ adalah perubahan kalor akibat delta perubahan kalor pada volume tetap. Jadi delta E-nya itu sama dengan QV di sini. Nah, kalau
Kalau tekanannya tetap, tapi kan kalau misalkan V-nya ini tidak berubah, maka P-nya otomatis berubah, sehingga kita tidak bisa bilang bahwa QV ini sama dengan QP gitu ya. QV tidak sama dengan QP pada volume yang tetap di sini. Tapi kita bisa bilang bahwa delta E akibat perubahan volume ini, maka adalah QV di situ. Nah, sehingga kalau misalkan kasus lebih umum lagi, yaitu pada volume tetap, tapi jumlah gasnya berubah, maka kita bisa lihat bahwa QV ini, kalau pada volume tetap itu adalah QP dikurangi delta NRT, karena ini Q-nya plus W di sini. Jadi ini adalah secara umum di sini, delta E sama dengan delta H dikurangi delta NRT pada kasus yang lebih umum di sini. Kenapa kita bisa bilang yang paling akhir di sini? Kenapa kita bisa hubungkan antara QV, QP, dan delta E? Ternyata kalau misalkan saudara amati lagi atau saudara apa namanya coba imajinasikan ya, saya nggak bisa gambar di sini sayangnya. Kita punya wadah tertutup pada volume tetap ya. Kalau kita berikan kalor di dalam, maka otomatis energi dalamnya akan berubah sebanyak kalor yang akan kita berikan di situ, ya kan? Ada kenaikan delta E dan kalornya itu pada volume tetap, sehingga Q-nya itu adalah volume tetap di situ. Sehingga kita bisa bilang bahwa definisi perubahan energi dalam itu adalah kalor pada volume tetap di situ. Jadi pahamkan lagi, sekali lagi saya bilang, andaikan kita punya suatu wadah yang volumenya tetap konstan, gitu ya, volumenya konstan di situ. Kita berikan kalor, kalornya tidak mengakibatkan perubahan volume, maka kita bisa bilang bahwa kalor itu adalah kalor pada volume tetap. Kalor pada volume tetap itu akan mengakibatkan perubahan energi dalam, sehingga kita bisa tuliskan relasinya atau persamaannya adalah delta E sama dengan QV. Dan kita secara tidak langsung kita bisa mendefinisikan bahwa delta E atau perubahan energi dalam adalah energi pada volume tetap. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau kita lihat kalor pada tekanan tetap itu namanya entalpi, maka kalor pada volume tetap itu namanya adalah perubahan energi dalam di situ. Nah, ini kasus yang lebih umum, yang paling kanan itu adalah kalau reaksi-reaksi kimia biasa. Dia terjadi pada volume tetap dan tekanan tetap, tapi tekanannya itu akan mengakibatkan perubahan kerjanya di sini. Sehingga kita bisa hubungan adalah QP atau QV sama dengan QP dikurangi atau dikurangi delta NRT. Ini adalah ditambah apa? W-nya, kerjanya adalah delta NRT yang seperti yang slide sebelumnya di situ. Oke, ada pertanyaan dulu? Jadi kita bisa relasikan kalau misalkan kita tanya, berapa perubahan energi dalamnya? Kalau kita tahu entalpinya. Kenapa kita bisa ukur entalpinya? Karena kita biasanya reaksi-reaksi kimia itu terjadi pada pada tekanan yang tetap. Jadi otomatis kalor yang keluar itu namanya adalah kalor pada tekanan tetap, yaitu adalah entalpinya. Sementara delta E di sini lebih susah diukurnya. Tapi kita bisa punya relasi seperti ini. Ini bisa diukur perubahan apa namanya mol reaksinya bisa diukur, RT-nya juga bisa konstanta T-nya juga nanti akan diketahui. Deltanya itu kita bisa tahu dari tabel, macam-macam tabel gitu. Tabel termodinamika sudah ada yang sudah mentabulasikannya. Oke, ada pertanyaan?
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nah biasanya delta H dan delta itu nilainya dekat atau tidak ada perubahan signifikan. Tapi kalau untuk kasus-kasus tertentu misalkan kayak tadi reaksi pembentukan gas dari airbag itu kan awalnya apa namanya awalnya seolah-olah volumenya kecil sekali karena memang tidak zat-zat yang ada di dalam airbag itu tidak disimpan dalam bentuk gas tapi dalam bentuk padat sehingga ada perubahan delta V yang signifikan. Misalkan di explosion itu di reaksi ledakan itu kan perubahannya delta V-nya signifikan sehingga biasanya delta H dan delta itu nilainya nggak terlalu jauh nilai bedanya. Koreksinya delta NR itu biasanya sedikit, apalagi kalau misalkan tidak ada perubahan molekul, maka delta H sama dengan delta E di situ. Contohnya seperti ini. Kenapa kita bisa lihat bahwa reaksi dekomposisi dari Ne3 menjadi N2 dan 3I2 itu delta H sama dengan delta E atau mendekati delta E. Kenapa? Karena saudara nanti akan bisa lihat bahwa faktor kerjanya di sebelah kanan ini, ruas kanan ini akan tidak terlalu signifikan walaupun perubahan ininya, molnya itu signifikan. Kenapa? Yang di sebelah kanan ada 4 mol gas. Sebelah kiri tidak ada gas, jadi delta V-nya itu 4, delta NRT itu 4. 4 dikali RT. Tapi 4 dikali RT dibandingkan dengan nilai delta H dan delta E-nya itu akan lebih kecil kontribusinya. Seperti itu. Kasus lain adalah seperti ini. Ini adalah semua reaksi gas di sini. Kalau kita punya, oh bukan ini liquidnya ternyata. Kalau kita punya reaksi sedemikian rupa, berapa delta H-nya, berapa delta E-nya pada suhu kamar 298 derajat. Nah, cara pertama bagaimana? Kita bisa ukur atau kita bisa hitung delta H-nya di sini. Simpel cara yang awal kita bahas tadi, yaitu delta H-nya sekian. Silahkan kalau misalkan punya kalkulator apakah betul sekian, saya rasa sudah betul mestinya. Ini dikalikan 12 dikurangi 6 dikalikan ini dikurangi tambah 0. Nah, ini kenapa 0? Masih ingat lagi bahwa zat murni itu pasti delta F-nya sama dengan 0. Entalpi pembentukannya pasti sama dengan 0 karena dia adalah zat murninya di situ. Dikurangi oksigen juga 0 dan seterusnya, maka kita akan bisa dapat seperti ini. Langkah kedua adalah delta NR-nya dihitung. Berapa? 32 kilojoule totalnya. Dari mana? 6 tambah 12 tambah 3 dikurangi 8 kalikan RT-nya, R-nya 8,314, T-nya pada 298 Kelvin. Ingat ini derajat harus diubah dulu menjadi Kelvin sehingga kita dapat satuan yang konsisten di sini, kilojoule. Nah, ini adalah seperti ini. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau reaksinya itu eksotermik biasanya atau endotermik, nggak masalah endotermik atau eksotermik ya. Nah, kalau nilainya besar sekali, maka kita bisa lihat bahwa biasanya delta E dan delta H-nya itu nilainya secara signifikan tidak akan terlalu berpengaruh. Nilainya sama. Jadi faktor kerja ini biasanya akan kecil ya dibandingkan dengan nilai delta H. Sehingga delta H-nya itu nilainya akan mirip dengan delta E-nya. Walaupun kita bisa hitung secara eksak, ada kontribusi juga dari kerjanya di situ. Nah, sekarang giliran saudara, coba berapa nilai delta E-nya, perubahan internal energinya.
Ada yang udah dapat mungkin? Berapa? Kalau punya kalkulator dari HP atau dari yang lainnya? Berapa perubahan energi dalamnya dari reaksi tersebut pada suhu 500 Kelvin? Apa yang perlu kita cari sebelumnya? Kita perlu cari delta H-nya. Berapa delta H-nya di situ? Oke lah, karena mungkin malu-malu, jadi jawabannya D. Kalau ada yang salah, tolong dicek lagi bahwa pertama kita harus mencari delta H-nya, delta HF-nya, delta H reaksinya. Dapat delta H reaksinya, kita cari delta N RT-nya. Delta N-nya berapa? 1 tambah 1 dikurangi 2, yaitu 0 ternyata. Ya, sorry. 1 dikurangi 2, berarti minus 1. Berarti delta NRT-nya minus 1. Berarti nanti tinggal dimasukkan datanya, dapat hasilnya segini seharusnya. Oke. Ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan lagi. Apa yang dimaksud dengan keadaan standar? Nah, definisi keadaan standar adalah pada tekanan 1 atmosfer. Kalau di gas itu biasanya pada tekanan 1 atmosfer itu dianggap sebagai keadaan standar pada temperatur tertentu. Tapi kalau misalkan temperatur tidak dispesifikasi atau tidak disebutkan bahwa itu adalah biasanya di suhu kamar 25 derajat Celcius atau kalau pada larutan itu pada konsentrasi 1 molar. Kalau pengukuran dilakukan pada keadaan standar, maka notasinya adalah pada 0 besar di sini, delta H0 atau delta H di sini. Atau delta G0, delta S0 itu pada keadaan standar. Diukurnya pada tekanan 1 atmosfer, biasanya pada gas, atau suhu 25 derajat Celcius. Nah, oke. Jadi ini akhir pada subbab 1 gitu. Kemudian dilanjutkan sedikit, yaitu reaksi spontan. Apa yang dimaksud dengan reaksi spontan? Nah, spontan reaksi, kalau saudara mungkin dulu pernah dapat dari SMA lagi, ini lagi refresh soal SMA, kimia di SMA. Spontan itu artinya adalah produknya lebih favorit, lebih disukai dibandingkan dengan reaktannya. Dan terjadi secara efisien. Ya, efisien itu kita bisa diskusikan lebih lanjut. Cuman pada dasarnya adalah yang sebelah kanan ini dalam kurung ini adalah produknya lebih disukai dibandingkan dengan reaktannya. Bisa terjadi tanpa bantuan apapun. Tapi biasanya memang nanti walaupun tidak selalu itu reaksinya eksoterm, prosesnya eksotermik. Jadi dia melepaskan kalor di situ. Nah, ini sedikit wadih. Ini saya skip saja. Entropi itu kalau definisi juga ukuran dari keacakan dari suatu sistem. Jadi kalau misalkan sistem itu bisa lebih acak, maka dia memiliki entropi yang lebih tinggi. Dan reaksi itu suka, atau proses itu suka yang memiliki keacakan lebih tinggi atau lebih tinggi probabilitasnya. Kenapa? Karena dia punya kemungkinan banyak untuk susunan yang lebih banyak gitu ya.
Oke, sampai ini definisinya seperti itu. Saya akan skip ini. Ini agak terlalu jauh soalnya. Ya, saya skip. Oke, jadi yang kita bisa lihat adalah perubahan entropi juga, karena entropi juga merupakan uh, merupakan fungsi keadaan. Jadi dia hanya bergantung pada keadaan akhir dengan keadaan awalnya saja. Kalau kita lihat bahwa sistem tersebut mulai dari keadaan awal yang tidak terlalu acak sampai ke keadaan yang lebih acak, maka entropinya atau perubahan entropinya pasti akan nilainya positif. Kenapa? Ya karena di sini entropinya pasti akan lebih besar dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kenapa seperti itu? Es pada keadaan padat itu kan molekul-molekulnya tidak bisa bebas jalan-jalan dibandingkan dengan pada keadaan gas di situ. Jadi gas itu pasti memiliki entropi yang lebih tinggi dibandingkan dengan fase padat. Maka perubahan dari fase padat ke gas itu pasti memiliki entropi yang positif di situ. Delta S-nya pasti positif. Sementara hal sebaliknya, kalau kita mulai dari keadaan awalnya, misalkan dalam bentuk uap, mulai kan uap air itu adalah H2O pada keadaan gas, gitu ya. Kemudian dikondensasikan ke permukaan kaca yang dingin, maka awalnya gas menjadi cairan di situ. Maka yang akhirnya cairan itu pasti entropinya lebih rendah dibandingkan dengan gas, sehingga itu deltanya juga akan bernilai negatif di situ. Ini kita nggak tahu apa bentuknya, tapi biasanya kalau misalkan reaktannya lebih banyak dibandingkan dengan produknya, maka otomatis juga delta S-nya itu positif. Walaupun nanti tergantung dengan fase apa yang sebelah kiri dengan fase apa yang sebelah kanan juga. Yang terakhir, yang keempat itu misalkan adalah tetes dari zat warna. Saudara mungkin nanti akan familiar dengan zat warna makanan gitu ya, warna makanan yang ditambahkan ke gelas berisi air. Apa yang terjadi di situ? Apakah entropinya positif atau negatif? Nah, yang terakhir itu entropinya pasti positif. Kenapa? Karena gas itu akan terdispersi atau menyebar yang awalnya dalam bentuk cairan di tetes itu menjadi fase terdispersi atau menyebar di dalam cairan airnya tersebut. Nah, yang kelima itu adalah contohnya reaksi kimia. Kalau di sebelah kiri itu liquid dan berubah menjadi padat, maka ini biasanya entropinya bernilai negatif karena dari liquid ke solid itu jadi perubahan entropi, penurunan entropi. Jadi liquid itu entropinya lebih kecil dibandingkan dengan padat di situ. Dan seterusnya. Oke, kira-kira saja dari mana zat-zat ini yang memiliki entropi yang paling besar? ABCD. Bisa tidak? Bisa diperkirakan tidak? Apakah air, larutan natrium klorida, kemudian AlCl dalam bentuk padat, atau mungkin kita tidak bisa tahu kalau tidak ada datanya. Yang mana dari tiga itu? Kira-kira ada yang punya ide? ABCD, ABC, atau D bahkan? Ya, jawabannya B. Kenapa B? Saudara bisa coba pikirkan sendiri kenapa B. Ya. Nah, oke. Dari hukum satu termodinamika, kita bisa melihat hukum kekalahan energi atau hukum perubahan energi ya pada dasarnya kalau misalkan kita cari yang kita definisikan lagi yaitu sebetulnya hukum perubahan energi kalau misalkan bahasa kimianya gitu ya, hukum termodinamika satu itu.
Nah, apa yang kita bisa lihat dari hukum termodinamika kedua sebetulnya? Dan hukum termodinamika kedua itu menunjukkan sebetulnya kespontanan suatu reaksi. Yaitu kita bisa lihat bahwa entropi dari suatu sistem itu akan mempengaruhi kespontanan dari suatu reaksi. Itu apa? Kita bisa lihat di sini. Nah, kalau kita lihat bahwa perubahan entropi total, itu kan pasti ada perubahan entropi dari sistem dan perubahan entropi dari lingkungan. Kalau kita lihat bahwa entropi itu sebetulnya per definisi adalah kalor yang reversible dibagi suhunya pada proses reversible tersebut. Karena dari entropi itu adalah kalor pada lingkungannya dibagi suhunya, sementara kalor lingkungan pada itu adalah negatif dari suhu sistem, maka kita bisa lihat bahwa kalor atau entropi lingkungan itu adalah minus entropi minus kalor sistem dibagi T-nya. Kalau di prosesnya pada tekanan tetap, maka kalornya adalah delta H, sehingga perubahan delta H sistem dibagi T-nya. Ini adalah delta H surrounding, delta H lingkungannya. Nah, tadi kita masukkan ke awal tadi, berarti perubahan entropi total dari alam semesta itu, dari perubahan entropi total sistem dikurangi ini lingkungannya, maka kita bisa atur-atur sedemikian rupa sehingga seperti ini. Sehingga delta S total itu adalah yang sebelah kanan ini. T kali delta S sistem dikurangi delta H sistem, yaitu minus ini. Sementara untuk semua proses spontan, maka delta S totalnya, perubahan entropi totalnya itu pasti lebih besar atau lebih positif. Kenapa? Karena memang lingkungan itu suka di bukan lingkungan apa? Entropi alam semesta itu asal ya alam semesta ya. Kemarin kita definisikan total itu universe ya. Entropi universe-nya itu sama dengan positif supaya proses itu terjadi spontan. Maka kita bisa turunkan suatu hukum di sini bahwa untuk proses yang spontan maka minus dari delta H sistem dikurangi T delta S sistem itu harus lebih dari 0 atau kebalikannya delta H sistem dikurangi T delta S sistem itu kurang dari 0. Atau ini, dari hukum ini delta H sistem dikurangi T delta S sistem itu lebih dari 0 atau delta H sistem dikurangi T delta S sistem itu kurang dari 0 untuk semua reaksi yang spontan. Jadi ini asal muasal dari kespontanan dari suatu reaksi kimia. Apa ini? Oh ya, tadi saya bilang bahwa kalau misalkan ada pertanyaan atau apapun, tolong langsung naikkan mic-nya ya. Naikkan apa? Nyalakan mic-nya. Kemudian tadi yang minta slide selanjutnya itu sebelumnya slide yang mana? Karena saya tidak bisa lihat dari sini. Kita tidak bisa lihat chat-nya di sini. Tadi slide yang mana? Oh iya, ya sudah. Oke. Jadi kalau misalkan ada yang mau diinterupsi bisa langsung langsung apa namanya? Langsung nyalakan di sini ya. Nyalakan mic-nya ya kalau bisa ya. Atau kalau temennya tahu gitu, bisa langsung nyalakan mic-nya karena saya tidak bisa baca chat-nya di sini karena saya full screen di sini dari laptop saya.
Atau yang kalau misalkan saya mau nanya sesuatu juga bisa tolong nyalakan mic-nya di situ. Oke, jadi spontan suatu reaksi itu karena kita asalnya adalah perubahan entropi totalnya harus positif, sehingga kita bisa turunkan suatu hukum bahwa jika suatu sistem ingin positif atau ingin spontan, proses itu ingin spontan, maka delta H sistem dikurangi delta S sistem itu harus kurang dari 0. Nah, ini apa hubungannya? Ternyata delta ini oke, sebelum kasih. Jadi kita turunkan dulu hukum di sini bahwa delta H sistem dikurangi delta S sistem itu kurang dari 0. Itu hukum yang ingin kita cari di situ sebelumnya. Nah, apa kaitannya kuantitas ini dengan kuantitas termodinamika yang lainnya? Kita bisa lihat yang namanya Gibbs free energy, perubahan energi Gibbs. Apa yang maknanya? Kalau kita punya suatu proses kimia atau fisika, maka kerja maksimum yang mungkin dilakukan oleh suatu proses tersebut kita sebut sebagai energi bebas Gibbs. Nah, ini dari definisi termodinamika sebetulnya ya, bahwa G sama dengan H min Ts, maka delta G itu sama dengan delta H min delta S. Kita terima saja saat ini seperti ini. Ini ada sejarahnya juga sebetulnya. Kenapa G itu sama dengan H min Ts, itu ada sejarahnya, tapi saat ini kita terima dulu saja bahwa delta G atau perubahan energi bebas Gibbs itu sama dengan delta H min delta S. Dan kita lihat dari formulasi ini bahwa delta G itu merupakan fungsi dari temperatur di sini. Sehingga delta G itu merupakan fungsi dari temperatur, sehingga delta G tertentu pada suhu tertentu kan nilainya berbeda juga di situ. Nah, tadi kita bisa lihat bahwa dari hukum kedua termodinamika ini, kalau kita lihat bahwa delta H sistem dikurangi delta S sistem itu kurang dari 0, maka supaya proses itu spontan, maka kita bisa lihat bahwa delta G-nya itu harus kurang dari 0. Karena apa? Delta G sama dengan yang kuantitas yang termodinamika yang sebelumnya itu. Sebelum yang kita turunkan tadi itu. Jadi, kalau delta G-nya kurang dari 0, maka proses itu kita sebut sebagai spontan atau efisien. Kalau delta G-nya sama dengan 0, maka prosesnya itu adalah pada keadaan keseimbangan atau equilibrium. Ada delta G-nya positif, berarti dia reaksinya tidak spontan atau inefisien. Inefisien itu maksudnya apa? Apakah tidak ada yang bereaksi? Ada yang bereaksi, tapi yang bereaksi itu sedikit sekali. Produknya itu sedikit sekali dibandingkan dengan reaktannya. Jadi, walaupun delta G-nya positif itu, apa namanya, ada yang bereaksi, tapi reaksinya itu sangat sedikit sehingga bisa diabaikan hasil reaksinya di situ. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini dia. Kalau kita lihat bahwa delta G itu dipengaruhi oleh nilai delta H-nya juga dan nilai delta S-nya. Apa maknanya? Supaya kita bisa mengubah-ubah atau kita bisa tahu bahwa delta G-nya itu negatif supaya reaksinya itu spontan. Maka faktor-faktor apa yang mempengaruhinya di situ? Nah, kita bisa lihat bahwa kalau misalkan delta hanya positif, delta hanya negatif atau reaksi eksotermik dan entropinya itu positif, maka pada delta H lebih besar dari T delta S, reaksi itu adalah reaksi akibat entalpi. Kenapa seperti itu? Nanti kita lihat juga. Karena apa? Karena kalau misalkan delta hanya lebih besar dari delta S, maka otomatis nilai ininya itu pasti selalu positif, selalu negatif. Sehingga suku ini itu pasti akan selalu negatif. Nilai delta G ini selalu negatif. Karena ini negatif, T delta S positif, maka suku ini itu pasti akan negatif. Minus T delta TDS ini akan negatif, maka delta G-nya itu pasti akan selalu positif. Sehingga itu adalah enthalpy driven reaction.
Sementara kebalikannya, kalau misalkan T delta S itu lebih besar dibandingkan dengan delta H-nya, maka itu adalah entropy driven reaction. Berarti suku yang ini, jadi ini adalah, saya bilang gini, kalau misalkan delta H-nya negatif dan delta S itu positif, pasti delta G itu selalu negatif. Coba lihat lagi. Kalau misalkan delta H-nya itu negatif dan delta S itu positif, maka delta G-nya itu pasti selalu negatif, artinya itu selalu reaksinya spontan. Tapi apa faktor yang mempengaruhinya? Kalau misalkan ini lebih besar faktornya dibandingkan dengan ini, suku ini, misalkan sukunya ini lebih besar dibandingkan dengan suku ini, maka otomatis ini adalah enthalpy driven reaction. Karena apa? Faktornya yang mempengaruhi adalah enthalpinya ini, suku ini akan lebih kecil dibandingkan dengan suku ini. Sementara kalau misalkan delta S-nya lebih besar, kalau suku yang kedua ini lebih besar kontribusinya dibandingkan dengan suku ini, maka itu bisa disebut sebagai entropy driven reaction. Karena yang mempengaruhi adalah ini ya, suku ini. Seperti itu. Oke, kalau delta hanya negatif dan delta S itu positif, itu pasti selalu spontan reaksinya. Pasti selalu spontan. Oke, nah ini dia, ini grafik kalau misalkan kita ingin mengatur-atur supaya gimana reaksinya itu spontan atau tidak. Sekarang kita lihat. Tadi kasus yang pertama. Apakah suatu reaksi itu selalu spontan atau tidak? Dengan cara kita bisa mengatur suhu-suhu dari reaksi tersebut. Misalkan seperti ini. Ini grafik di sebelah kanannya. Tadi saya bilang bahwa kalau kita punya delta H dan delta S-nya itu nilainya delta H negatif dan delta S itu positif, pasti dia akan selalu spontan di berbagai suhu. Kenapa? Karena suku ini itu pasti selalu negatif nilainya. Ini positif, ininya negatif, ininya positif, maka negatif dikurangi negatif, maka akan selalu positif. Atau ya min dikurangi ini positif, maka akan selalu positif nilainya. Ya kan? Seperti itu. Berarti kalau misalkan kita punya delta hanya positif, delta hanya negatif, delta S-nya positif, maka dia akan selalu spontan di semua suhu yang ada. Semua suhu mungkin spontan. Tapi kalau kita lihat kasus tertentu, misalkan delta H itu negatif dan delta S itu negatif. Apa yang terjadi di situ? Delta H-nya negatif, delta S negatif. Berarti dia pada temperatur yang rendah, ini negatif ya kan? Pada temperatur yang rendah, ini akan bernilai negatif. Tapi pada temperatur yang tinggi, kalau ini negatif, temperaturnya semakin tinggi, maka suku ini akan semakin negatif. Suku yang sebelah kanan ini. Maka negatif dikurangi negatif akan nilainya akan positif. Sehingga pada T yang tinggi, maka kalau ini negatif, tapi ini positif, negatif, maka dia tidak akan spontan. Karena ini delta G-nya akan bernilai positif di situ. Delta G-nya akan bernilai positif di situ. Kalau misalkan ininya delta H-nya negatif, delta S-nya positif, delta S-nya negatif, maka pada suhu rendah ini akan suku ini akan tetap negatif, suku ini akan negatif, maka delta G-nya akan negatif. Tapi kalau ini suhunya tinggi, maka delta S-nya ini akan semakin tinggi, negatif, semakin negatif. Maka ini suku kedua ini akan bernilai positif. Sehingga delta G-nya akan bernilai positif di situ. Oke. Sementara kalau misalkan delta S-nya positif dan delta S-nya delta H-nya positif, maka kebalik, dia akan spontan pada suhu tinggi, tapi dia akan spontan pada suhu rendah. Kenapa? Karena kita bisa lihat lagi. Ininya positif, ininya positif. Berarti supaya dia delta G itu negatif, maka suhunya harus ditinggalkan supaya suku ini akan bernilai positif supaya ininya tidak akan mempengaruhi gitu. Supaya dia entropy driven ya, reaksi tadi ya, entropy driven reaction ya. Supaya ini. Jadi
pada suhu tinggi dia harus suhunya harus tinggi supaya dia spontan di reaksi tertentu gitu. Dan sebaliknya kalau dia rendah maka ini positif, ini akan positif juga, berarti dia akan positif delta G-nya di situ. Dia akan reaksi dia akan spontan. Kalau misalkan ini positif negatif, silakan coba sendiri, dia nilainya delta G-nya akan selalu positif di sini. Jadi memang kalau kita berada pada region ini, misalkan kita punya reaksi kimia yang delta H-nya negatif dan delta HS-nya negatif, itu kita bisa atur-atur sedemikian rupa sehingga kita inginkan apakah reaksinya itu spontan atau tidak pada suhu rendah atau suhu tinggi gitu misalkan. Atau kebalikannya kalau kita ingin positif dan positif, maka kita bisa atur-atur suhunya supaya kita menginginkan apakah reaksi tersebut spontan atau tidak. Sementara kalau misalkan kita punya delta hanya positif dan delta S negatif, maka otomatis kita tidak bisa mengatur suhunya. Tentu sebaliknya kalau misalkan yang di atas ini. Negatif, positif itu selalu spontan, sementara positif, negatif itu tidak pernah spontan reaksinya. Tapi kalau nilainya sama, plus atau min, maka dia bisa nilainya punya range temperatur supaya dia positif, supaya dia spontan atau supaya tidak spontan. Nah, perubahan kespontanan reaksi terjadi kalau delta H pada suhu delta H per T delta S gitu. Nah, otomatis karena suhu itu nilainya pasti positif, suhu mutlak, maka tanda ini harus sama, selalu sama. Positif positif atau negatif negatif. Nih, yang di sini. Oke, ada pertanyaan dulu? Kalau ada pertanyaan silahkan nyalakan mic-nya. Pak, saya ada pertanyaan, Pak. Boleh, ya. Soal yang tadi, Pak, driving force tadi, Pak. Oke. Mungkin bisa balik dulu ke slide. Oke, oh ya. Ya, ini. Oh, iya benar ini. Nah, ya. itu saya ingin bertanya, Pak. Itu plus minus itu di sini tuh vektor atau nilai ya, Pak ya? Misalnya ada delta H-nya tuh min 200 misalnya, tapi Iya, betul. Oke. delta S-nya tuh plus 200 tuh gede, Oke. Pak. Oh, oke. Oke, baik. Saya bilang gini, makasih atas koreksinya. Bukan koreksi, pertanyaannya. Saya bilang bahwa ini adalah faktor harga mutlaknya saja. Jadi ini maksudnya mutlaknya, harga mutlaknya. Misalkan ini minus 500, ini TDS-nya nilainya adalah, misalkan gini, misalkan saya punya kasus ya, misalkan saja. Ini nggak bisa ngasih teks di sini ya. Oke, gini aja. Oke, baik. Sekarang andaikan saja kita punya kasus ini terjadi kalau misalkan reaksinya harus spontan. Jadi delta H-nya itu nilainya negatif, artinya reaksi eksotermik ya, dan delta S-nya positif, artinya hasil reaksi itu lebih acak dibandingkan produk reaktannya. Nah, maksudnya ini adalah harga mutlaknya. Jadi suku ini, misalkan ini minus 200, sementara TDS-nya ini 200, atau misalkan ini 100, maka 500 itu lebih besar dibandingkan dengan 200. Saya ulang lagi ya, supaya jelas ya. Misalkan kita punya delta H-nya itu minus 500. Tapi delta S itu positif. Perubahan entropinya positif. Maka ini minus 500 itu dimutlakkan saja. Delta H-nya 500 itu lebih besar dibandingkan dengan ininya. 200, misalkan nilainya 200. Karena ini positif, berarti TDS otomatis positif kan? Ini nilainya positif kan? Berarti 500 ini lebih besar dibandingkan dengan positif. Dengan ininya, TDS-nya. Sebaliknya, kalau misalkan ini misalkan 500, ini minus delta H itu minus 200, berarti ini kan lebih besar dibandingkan harga mutlak ininya. Otomatis ini entropy driven reaction. Jadi ini mutlaknya, harga mutlaknya. Tapi ini hanya berlaku jika delta H-nya negatif dan delta S-nya positif di situ. Jadi mutlaknya, ini juga mutlaknya.
dengan kondisi bahwa ininya negatif, delta S-nya positif, seperti itu kira-kira. Sudah menjawab atau masih kurang jelas? Sudah Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain? Mungkin? Ya mungkin sedikit baru yang di Gibbs ini saudara mungkin belum pernah dapat dari SMA ya, mungkin saya nggak tahu. Sepertinya belum. Tapi ini hal yang baru, karena apa? Kita menurunkannya dari hukum dua termodinamika. Ini. Hukumnya kok bisa seperti ini, ya sudah, kita terima saja saat ini. Ada cerita lain juga sebetulnya, kenapa bisa dia harus positif itu kenapa, tapi yang jelas kita bisa lihat bahwa ini tuh negatif di sini. Delta G-nya itu harus negatif supaya reaksinya berjalan spontan atau efisien atau apalah, atau produk lebih disukai. Jadi nanti saudara mungkin kalau di suatu saat itu bisa mengatur-ngatur, kalau misalkan eksperimen apakah kita perlu suhu tinggi atau suhu rendah dengan berdasarkan data-data termodinamika yang sudah ada. Jadi ini menurut saya juga nanti ada manfaatnya untuk penelitian saudara nanti pada akhirnya saya ya semoga ada seperti kira-kira. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Saya tidak berapa lama lagi waktunya. Dua 20 menit lagi ya. Oke. Baik, karena kita ya cuma 2 pertemuan, kita tamatkan saja sampai hari ini slide-nya semoga selesai. Ini untuk 2 pertemuan sebetulnya satu slide, satu PowerPoint ini. Oke, jadi yang ketiga adalah hukum ketiga termodinamika. Ini sebetulnya simpel sekali. Nggak ada yang perlu diturunkan sebetulnya. Bahwa kalau kita punya zat pada suhu 0 Kelvin, itu suhu yang mungkin ada di alam semesta ini, 0 Kelvin itu suhu mutlak, di mana semua kristalnya itu diam, artinya entropinya pasti 0, gitu ya. Logis ya, secara logis seperti itu. Kalau kita punya sistem kristal pada suhu 0 Kelvin, artinya itu kristalnya diam, betul-betul diam gitu ya. Maka entropinya itu pasti 0. Sementara kalau di atas 0 Kelvin, maka entropinya lebih dari 0. Jadi kita tahu bahwa entropi mutlak itu kita bisa ukur sebetulnya. Beda dengan entalpi dan energi dalam, yang tidak bisa kita ukur, entropi itu sebetulnya kita bisa ukur. Kenapa? Karena kita punya standar bahwa entropi pada suhu 0 Kelvin itu adalah 0. Maka nanti tadi sebetulnya saudara sudah lihat sekilas bahwa di tabel termodinamika itu, untuk reaksi-reaksi tertentu, tabelnya adalah delta. H itu dituliskan sebagai delta H, bukan sebagai H, tapi delta H. Delta G pun itu adalah G, delta G. Tapi entropi itu adalah S, bukan delta S. Kenapa? Karena entropi pada suhu kamar, misalkan saya bisa mengukur entropi air pada suhu kamar itu bisa kita ukur sebetulnya. Karena kita punya definisi bahwa entropi pada suhu 0 Kelvin itu adalah 0. Artinya kita bisa relatifkan terhadap 0 Kelvin itu adalah 0 di situ. Maka kita bisa ukur entropi secara mutlak di situ. Jadi di atas suhu 0 Kelvin adalah entropinya itu positif pasti, sehingga entropi mutlak itu pasti positif. Jadi untuk mencarinya sama, kita punya perubahan entropi produk dikurangi perubahan entropi reaktan. Dan entropi itu satunya adalah kalor per suhu. Joule per mol per Kelvin kalau entropi molar ya. Seperti itu. Jadi coba lagi entropinya itu seperti apa. Nah, ini itu adalah entropi mutlaknya terhadap 0 Kelvin, sehingga kita tidak perlu cari delta S-nya situ. Kalau delta H itu biasanya delta formasi direlatifkan terhadap pembentukannya, terhadap entalpi pembentukannya. Maka entalpi pembentukannya pun 0 pasti kan, untuk zat murni gitu ya. Ini juga entropi pada murni, zat murni itu pasti bukan, entropi pada zat murni itu belum tentu 0, tapi entropi pada suhu 0 Kelvin itu nilainya 0, maka kita bisa hitung S-nya secara eksak di sini. Entropi CO2 itu adalah ini, pada fase gas,
Entropi CO2 pada fase padatan adalah segini. Maka perubahan entropinya adalah simpel juga sama, yaitu entropi reaktan dikurangi entropi produknya. Tinggal ini dikurangi ini. Jadi jangan bingung nanti, entropi kenapa tidak delta, itu karena kita bisa mengukur entropi secara mutlak ya, karena kita punya hukum 3 termodinamika bahwa kalau suhunya 0 Kelvin, maka entropinya semua entropi pasti 0 situ. Sama juga kita bisa ukur sini sama bahwa perubahan entropi dari reaksi ini secara logis bahwa ini pasti positif nilainya. Kita lihat sekilas juga pasti nilainya akan positif di sini. Karena apa? Dari padat akan menghasilkan gas di sini, maka otomatis entropinya pasti akan bernilai positif. Oke, silahkan sedikit cari apa ini entropi dari reaksi tersebut. Kamu, saudara juga bisa melihat bahwa dari tabel termodinamika ini pasti delta. Karena apa? Direlatifkan terhadap kalor pembentukan zat murninya. Ini juga direlatifkan terhadap kalor perubahan energi bebas Gibbs zat murninya. Sementara ini direlatifkan terhadap 0 Kelvin, maka kita bisa ukur entropinya sebesar ini di situ. Jadi silahkan coba berapa jawabannya di sini. Silahkan 5 menit mungkin. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa mendapatkan? ABCD? Silahkan nyalakan mic-nya. Saya nggak bisa baca chat-nya soalnya. Yang tanya ada perubahan entropinya. Nah, ini saat ini juga dianggap bahwa entropi dan entalpi itu tidak bergantung pada suhu. Yang bergantung pada suhu adalah delta Gibbs-nya. Entropi saat ini dianggap bahwa tidak bergantung pada suhu. Walaupun secara logis bahwa kita bisa melihat bahwa kalau misalnya 500 Kelvin, ini suhunya di 298, maka otomatis nilainya akan lebih besar dari ini. Secara logis seperti itu. Tapi saat ini kita asumsikan saja dulu bahwa entropi tidak bergantung pada suhu dan entalpi juga tidak bergantung pada suhu. Tapi kita harus pertimbangkan bahwa delta G itu bergantung pada suhu. Karena tadi rumusnya adalah delta H min delta S. Jadi suhu itu pasti bergantung pada entropinya. Delta Gibbs itu bergantung pada entropinya. Suhu, bergantung pada suhu. Ada yang sudah dapat di sini? Tinggal tambah C, kurang. Mbak. C? C? Iya. Coba. Oke, dapat C. Kalau ada yang salah, mungkin dicek lagi. Kalau sudah betul ya silahkan. Oke, kita lanjutkan sedikit saja. 10 menit. Ya 10 menit ya, tinggal 10 menit ya. Apa yang kita bisa lihat dari perubahan energi bebas Gibbs itu? Karena perubahan energi bebas Gibbs itu per definisi adalah delta H min delta S, maka delta G itu bergantung pada temperatur. Tadi kita sudah bahas sebelumnya bahwa ada suhu-suhu tertentu di mana dia nilainya positif dan nilainya negatif jika delta H dan delta S itu sama-sama memiliki nilai yang sama, memiliki tanda yang sama di sini. Otomatis kalau 0 ini artinya pada suhu 298 Kelvin. Jadi seperti ini. Kalau apa yang ingin kita lakukan kalau misalnya kita ingin mencari delta G pada suhu 500 Kelvin. Ini adalah delta G pada suhu 298 derajat Celcius. Kita sudah dapat ini. Apa yang harus kita cari? Simple, yaitu kita harus cari entalpinya. Reaksinya seperti ini. Dianggap bahwa reaksinya tidak bergantung pada suhu. Entropinya pun tidak bergantung pada suhu. Maka
delta G pada suhu ini adalah seperti ini. Dapat. Pada suhu lebih tinggi bagaimana? Ya udah, gampang, ini tinggal diganti ini saja. 500 Kelvin. Betul tidak jawabannya segini? Kalau ini diganti 298 diganti 500. Kalau betul, berarti betul seperti ini. Karena tadi saudara juga lihat bahwa kalau ini tandanya sama, pada suhu tinggi justru dia nilainya akan semakin negatif ya, semakin kecil ya, semakin negatif ya, semakin ke arah negatif ya. Berarti semakin suhu tinggi, dia akan semakin spontan seharusnya. Seperti itu. Jadi semakin tinggi, itu akan semakin spontan. Sini, semakin negatif nilainya. Kita lihat, cocok nggak? Kalau positif-positif ya ini. Positif-positif itu akan spontan pada suhu tinggi, sesuai. Nah, sesuai ini ya, positif dan positif itu akan spontan pada suhu tinggi. Ini positif-positif akan spontan suhu tinggi. Jadi kalau kita lihat tadi, di suhu 298 dia tidak spontan, misalkan, ini, di suhu lebih tinggi juga tidak spontan, tapi akan lebih negatif nilainya, ke arah spontanitas. Jadi, nanti kita bisa atur-atur supaya spontan dia di suhu berapa gitu kira-kira, seperti itu. Dia dipanaskan pada suhu berapa, dan ini saudara juga di kehidupan sehari-hari bagaimana? CaCO3 itu apa sebetulnya? Batu kapur ya. Kalau misalnya kita taruh batu kapur pada suhu kamar, sampai kapanpun, kita tidak akan pernah melihat bahwa suhu kamar CaCO3 itu hilang sebagai CaO dan CO2. Pasti akan selalu CaCO3. Seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah punya batu kapur ya, batu kapur di kelas itu juga CaCO3, ditaruh di dalam ruangan aja, dalam ruangan suhu kamar gitu. Saudara amati terus sampai kapanpun, mungkin sampai saudara lulus juga tidak akan berubah menjadi ini CaO dan CO2. Tapi kalau misalkan kita panaskan pada suhu 1500 misalkan Kelvin gitu ya, 1500 derajat berarti sekitar 1700 Kelvin, maka dia spontanitas akan berubah menjadi CaO dan CO2. Itu karena dia lebih spontan pada suhu tinggi di situ. Karena dua-duanya positif. S-nya positif, delta H-nya juga positif. Maka pada suhu tinggi dia akan lebih negatif di situ. Seperti itu kira-kira. Oke. Saya rasa sampai sini saja dulu. Hari ini. Jadi sampai hari ini kita sudah mempelajari kespontanan suatu reaksi, gitu ya. Dari kita delta H reaksi, kita bisa tentukan apakah reaksi tersebut spontan atau tidak. Dari situ kita bisa atur-atur suhunya sampai suhu berapa, apakah reaksi tersebut spontan atau tidak. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Sebelum kita bubar. Dan saya nggak tahu, mungkin saudara bersuka 2 pertemuan sampai hari ini saja, atau mau 3 pertemuan saja, kalau misalkan penasaran dengan hal-hal yang lain. Kalau mau 1 pertemuan lagi, saudara silakan usulkan kapan misalkan. Apakah pas libur minggu depan juga mau atau tidak, atau misalkan kita sampai selesai hari ini juga. Karena dari akademik TP 2 pertemuan pun boleh gitu ya. Cuma otomatis logikanya kalau pertemuannya semakin banyak, materinya akan semakin banyak dan ujian juga akan semakin banyak. Silahkan, saudara juga pasti akan lebih suka yang 2 pertemuan saja. Seperti itu. Saya sih gimana ya enaknya ya? Saya sih gini saja. Saya akan bagikan slide-nya, bagikan presentasinya sampai ke slide 40 ini ya. Saya mencoba materinya itu 4 sampai 40 di sini. Sampai ke slide 40. Jadi materi ujiannya hanya sampai slide 1 PowerPoint presentasi ini aja, nggak akan keluar dari presentasi PowerPoint ini saja. Cuma saya hari ini kayaknya nggak akan cukup membahas yang sisanya. Dari slide nomor 27 sampai ke 40 sepertinya nggak akan selesai hari ini, tapi saya akan mencoba, materinya akan sampai 40. Kalau misalkan saudara merasa sudah, saya akan bagikan materinya sini.
materinya di Google Classroom ya. Kalau saudara misalkan sudah merasa cukup atau sudah paham sendiri sampai materi 40, kita tidak perlu 40 kita tidak perlu kita tidak perlu pertemuan selanjutnya, tapi kalau misalkan perlu ya silahkan diskusikan nanti sendiri. Seperti itu, kira-kira bagaimana baiknya. Jadi bagaimana kira-kira ini saya akan langsung berikan di Google Classroom ya, karena Google Classroom-nya sudah dibagikan di situ. Kalau materi ujiannya akan sampai ke satu file presentasi ini saja, nggak akan lebih dari ini. Jadi nanti akan kita bahas dari keseimbangan reaksi sampai ke energi ikatan. Ini saya nggak akan mungkin bahas hari ini, karena udah nggak cukup waktunya. Tapi saya materinya sampai sini, sampai satu file presentasi ini aja, satu file PowerPoint ini saja. Saya akan bagikan di Google Classroom. Silahkan putuskan, nanti bisa japri di WhatsApp saya atau di kelas. Kayaknya saya diundang di kelas TP ya, di kelas di kelas WhatsApp. Silahkan ditaruh di situ apakah perlu saya sampaikan. Kalau tidak perlu ya sudah, seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang mau didiskusikan, saya akhiri kelas ini sampai sekarang. Kita mungkin bertemu lagi minggu depan atau entah kapan ya. Kalau misalkan mau ada kelas tambahan karena minggu depan libur, juga silahkan hubungi saya, walaupun nggak ada bedanya ya, saya rasa. Libur nggak libur juga online juga kelasnya. Oke, jadi materinya termodinamika kimia sampai ke slide ke-40. Dari awal sampai ke 40, slide ke-40. Hari ini saya baru sampai ke slide 25 atau 26. Oke, saya akhiri kuliah ini. Kita ketemu lagi entah kapan. Baik, selamat pagi. Terima kasih, Pak.